Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan yang saya dapat ketika saya saat teduh tadi pagi, Bapak Ibu. Dan perenungan firman Tuhan saat teduh tadi pagi, saya diberkati dengan luar biasa ya, melalui perkataan Tuhan Yesus langsung yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Alkitab. Nah, pada kesempatan ini saya rindu untuk men-sharingkan firman Tuhan itu, dan biarlah firman Tuhan, khususnya perkataan Tuhan Yesus sendiri yang disampaikan untuk kita semuanya, boleh memberkati dan menguatkan iman kita. Saya mau bacakan firman Tuhan ini untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Ayatnya ada di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. 17. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja, apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Nah, Bapak Ibu, berkat yang saya terima, Bapak Ibu, bahwa ternyata kenapa hari-hari ini, saudara ya, itu kok kenapa banyak orang Kristen itu yang murtad ya, meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus Kristus ya, jadi pindah agama lah bahasa gampangnya ya, murtad, pindah agama, tidak mau percaya pada Tuhan Yesus Kristus, tidak mau ke gereja lagi, tidak mau beribadah lagi. Sebelum saya dapatkan firman Tuhan ini, mungkin pengetahuan saya terhadap hal-hal kasus-kasus ini mungkin sangat terbatas ya, maksudnya belum lengkap gitu ya. Tetapi melalui firman Tuhan yang barusan saya tadi baca, Bapak Ibu, saya mendapatkan suatu pewahyuan seperti ini ya. Kenapa banyak orang-orang Kristen, orang yang sudah mungkin puluhan tahun menjadi orang Kristen, dan akhirnya mereka murtad, saudara? Ternyata jawabannya ada di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, saudara. Jawabannya itu ada di dalam perkataan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Jadi orang-orang yang murtad, orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus, orang-orang yang pindah ke agama yang lain, itu adalah orang-orang yang ketika mereka jadi orang Kristen, ketika mereka jadi jemaat, bahkan mungkin ada di antara mereka yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, tidak peduli itu pelayanan firman Tuhan sebagai pengkhotbah, entah worship leader, entah pemusik, entah asyir, kolektan, ataupun jenis pelayanan apapun, saudara. Intinya, kalau firman Tuhan tadi katakan, saudara, perkataan Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa hati mereka itu ternyata seperti hati yang berbatu-batu, saudara. Jadi di sini dikatakan demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Artinya ada didapati orang Kristen, ya, jemaat Tuhan yang hatinya itu keras seperti batu, saudara. Ya, berbatu-batu, hatinya keras seperti batu. Ditegur oleh firman Tuhan itu keras ya, dia tidak mau nurut, tidak mau taat terhadap firman Tuhan itu, saudara. Nah, dikatakan gini, saudara, ialah orang-orang yang mendengar firman itu. Jadi orangnya mungkin boleh datang ke gereja, orangnya mungkin boleh datang beribadah ya, dengarkan firman Tuhan yang sama ya, mendengarkan dari berbagai macam pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan ya, mereka mendengarkan firman Tuhan, saudara. Jadi dikatakan seperti ini, dan segera menerimanya. Jadi saat firman Tuhan itu datang, saat kita datang beribadah, saat jemaat itu datang beribadah, segera menerimanya. Benar, dia menerima firman Tuhan itu, dia mendengar firman itu. Dikatakan segera menerimanya dengan gembira. Nah, kenapa dikatakan menerimanya dengan gembira? Ternyata apa, saudara? Ternyata firman Tuhannya itu lucu, saudara. Pengkhotbahnya lucu. Firman Tuhannya tuh yang enak-enak didengar dengan telinga saja, saudara. Yang menyenangkan hatinya saja, saudara. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan itu juga by request, saudara. Maksudnya gini,
nanti kalau khotbah jangan khotbah yang keras-keras ya, jangan singgung-singgung dosa ya, jangan singgung-singgung tentang perceraian, jangan singgung-singgung tentang perzinahan, jangan singgung-singgung tentang korupsi, jangan singgung-singgung tentang rokok, jangan singgung-singgung tentang mabuk dan dosa-dosa yang lain ya. Pengkhotbahnya pengkhotbah by request ya, bahkan kalau perlu cari itu pengkhotbah yang lucu-lucu. Aku mau dengerin pengkhotbah yang ini ya, kalau pengkhotbah yang ini lucu, seneng, aku nggak ngantuk. Nah, jadi tipe-tipe jemaat yang seperti ini saudara, itu dia segera menerimanya saudara. Dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri loh yang ngomong ya, menerimanya dengan gembira. Artinya apa saudara? Artinya firman Tuhannya itu menyenangkan telinganya, bikin dia gembira ya. Firman Tuhannya itu, khotbahnya itu lucu saudara, menyenangkan hatinya ya. Bahkan kalau saya boleh berkata seperti ini saudara, tidak jarang ya, ataupun tidak sedikit bahwa akhirnya mimbar yang kudus itu saudara menjadi tempat apa saudara? Stand up comedy saudara. Firman Tuhannya sedikit, bahkan kalau perlu mungkin hampir tidak dibacakan firman Tuhan. Kebanyakan dalam khotbahnya itu adalah stand up comedy, sesuatu yang lucu ya, sesuatu yang menyenangkan hati ya, menyenangkan telinga saudara. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tadi dikatakan seperti ini ya, setelah mereka mendengarkan firman Tuhan itu saudara, dengan firman Tuhan yang lucu-lucu tadi dikatakan apa saudara? Firman Tuhan itu ternyata apa? Tidak berakar ya, tidak berakar kuat di dalam hatinya. Kenapa? Karena hatinya itu seperti batu yang keras. Bagaimana kita bisa menanam suatu tanaman ya, menanam suatu benih di tanah yang berbatu-batu? Gak bisa saudara. Pasti kalaupun bisa bertumbuh, akarnya gak kuat saudara. Mungkin di atas batu-batu itu ada tanah tipis kali ya, mungkin ya seperti lumut-lumut lah saudara ya, mungkin bisa, tapi itu nggak berakar kuat saudara. Dan kalaupun bertahan, itu bertahannya hanya sebentar saja saudara. Kenapa? Karena nggak punya akar yang kuat, nggak punya tanah yang subur ya, untuk benih itu bisa bertumbuh. Terus dikatakan Tuhan Yesus berkata seperti apa saudara? Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan. Jadi ternyata saudara, kenyataannya di dalam kehidupan kita itu tidak seperti apa yang dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Maksudnya apa sih, Pastor? Maksudnya gini, kenyataannya di dunia luar setelah kita keluar dari gereja, itu tuh dunia yang keras. Sementara kita di gereja dikhotbahkan sesuatu yang lucu-lucu. Sementara kita di gereja dikhotbahkan sesuatu yang berkat. Engkau akan menerima berkat 20, 40, 60, 80, 100 kali lipat, atau mau 1000 kali lipat, atau berlimpah-limpah. Diberikan janji-janji manis saudara, diberikan janji-janji surga. Yang kenyataannya apa saudara? Begitu keluar dari pintu gereja, ternyata hidupnya penuh dengan tekanan. Ternyata banyak masalah yang harus dihadapi saudara. Ternyata ujiannya ternyata banyak saudara. Padahal untuk ikut Yesus itu ada hal yang harus kita mengerti. Selain kita menerima berkat Tuhan ya, janji Tuhan, benar kata firman Tuhan katakan bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Benar, tetapi jangan salah bahwa ikut Yesus itu juga harus pikul salib saudara. Kita harus menderita, menyalibkan kedagingan kita, mematikan kedagingan kita, dan menghidupkan roh kita saudara. Supaya apa saudara? Supaya roh kita hidup dan kita kuat saudara, menghadapi tantangan dunia di hadapan kita yang nyata, bukan di awan-awan saudara. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus berkata seperti ini, apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Jadi orang-orang jemaat Tuhan yang cuma dininabobokkan, didongengkan dengan janji-janji surga, maunya dengar khotbah yang lucu-lucu, maunya dengar khotbah yang enak-enak, yang berkat-berkat saja, dininabobokkan saudara. Gak heran saudara, kalau akhirnya ketika mereka hidup di dunia nyata saudara,
mengalami penindasan, mengalami penganiayaan. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang proses hidup, ujian hidup, bicara tentang tekanan hidup, bicara tentang persoalan-persoalan yang mungkin sulit kita selesaikan dan hanya perlu pertolongan Tuhan, saudara. Akhirnya apa, saudara? Karena orang Kristen yang semacam itu tipenya, hatinya keras, maunya dengar yang enak-enak saja, akhirnya murtad, saudara. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong loh. Ini saya cuma menyampaikan firman Tuhan. Yesus sendiri yang ngomong, mereka segera murtad. Segera murtad, artinya apa? Dia buru-buru cari pertolongan lain. Istilahnya, kalau ada pertolongan dari tempat lain, entah itu penyembahan berhala, entah itu dari kuasa gelap, ataupun dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan ya, mereka menawarkan, mau nggak kamu saya tolong persoalanmu, mau nggak kamu saya duit sekian miliar, sekian triliun, tapi kamu harus tinggalkan Yesus. Nah itu, segera itu, nggak pakai mikir, saudara. Udah lupa itu yang namanya keselamatan kekal, udah lupa itu yang namanya salib Kristus, udah lupa itu namanya pengorbanan Tuhan Yesus. Dia buru-buru segera murtad, saudara. Karena apa? Karena hatinya tidak kuat, karena imannya tidak kuat, saudara, karena rohnya tidak kuat. Nah, hari ini, saudara, melalui firman Tuhan ini, saya mau mengajak, ayo Bapak Ibu, jangan sampai hati kita seperti hati yang berbatu-batu. Amin. Jangan sampai hati kita keras seperti batu, tetapi biarlah hati kita ini menjadi seperti tanah yang subur, tanah yang baik, yang siap ditaburi oleh firman Tuhan. Yang kedua, biarlah kita mau menerima benih Tuhan yang mungkin firman Tuhan itu keras, mungkin firman Tuhan itu menegur, mungkin firman Tuhan itu menemplak kita, saudara. Nggak enak didengar telinga, saudara. Nggak enak di hati kita, kok kayaknya firman Tuhan ini kok nyinggung saya ya, nyindir saya ya, kok kayaknya nyelekit gitu ya. Tetapi itu ternyata apa, saudara? Itu menjadi cambukan kita, saudara, untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Yang mau katakan amin. Supaya apa, saudara? Ketika kita menghadapi tantangan dunia di luar sana, ketika kita menghadapi ujian kehidupan, cobaan, bahkan penganiayaan, saudara, kita tidak murtad. Bahkan sekalipun kita diperhadapkan dengan kematian, saudara, seperti Daniel, Sadrak, Mesyak, dan Abednego, seperti Daniel yang dihadapkan gua singa, seperti Sadrak, Mesyak, Abednego yang dihadapkan dapur yang berapi-api, saudara, perapian yang menyala-nyala, dia tidak tinggalkan Yesus. Ini ayat ini juga bicara tentang penganiayaan di akhir zaman, saudara. Mungkin kita dihimpit, kita nggak boleh beribadah, kita mungkin dianiaya, saudara, kita nggak boleh beribadah. Tetapi saya mau ngajak, saudara, ayo kuatlah di dalam Tuhan, saudara, kuat di dalam firman Tuhan, saudara. Ini kita sudah di akhir zaman. Ayo, jangan sampai nanti ketika datang penganiayaan itu kita murtad, sehingga sia-sia pengalaman kita, pengenalan kita, ya, perjalanan kita bersama dengan Tuhan Yesus selama ini. Saya mengajak, ayo Bapak Ibu yang terkasih, ayo kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kasih Kristus. Jangan cuma dengar yang enak-enak saja firman Tuhan itu, jangan dengar yang berkat-berkat saja, tetapi juga kita harus imbangi dengan firman Tuhan yang keras, ya. Ada suatu firman Tuhan, saudara, bahwa hanya orang Kristen dewasa yang bisa makan makanan yang keras, saudara. Tetapi bayi, ya, anak-anak itu cuma bisa makan makanan yang lembut, bahkan minuman susu, saudara. Itu yang menjadi nutrisinya, makanannya, saudara. Dan yang kedua, bahwa orang-orang gampang itu dia tidak, anak-anak gampang itu tidak mau dididik, saudara. Tetapi kita bukan anak-anak gampang, amin. Kita bukan anak-anak yang murahan, saudara. Kita adalah anak-anak yang memiliki warisan dari Tuhan, anak Bapa sejati, sehingga ketika hajaran itu datang, saudara, kita tahu bahwa Bapa kita menghajar kita itu karena Bapa sayang sama kita, karena Bapa mau supaya kita tidak terhilang, Bapa mau supaya kita tidak murtad, Bapa mau supaya roh kita kuat, ya, kita tidak murtad, kita tidak tinggalkan Yesus. Dan makanya oleh karena itu ketika hajaran itu datang, ketika didikan itu datang, maka hati kita ini akan siap, saudara. Kenapa? Karena hati kita itu seperti tanah yang subur, hatinya lembut, mudah menerima didikan Tuhan.
Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan untuk kita semuanya, menjadi berkat buat saudara dan saya, khususnya di dalam kehidupan di akhir zaman ini, dan roh kita boleh kuat, kita boleh sama-sama didapati menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, dewasa, dan mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.